Di siapa? Saya berat beri salam kepada Pak Guru. Selamat siang. Oke. Apa hari ini nggak masuk? Oke, Randy. Habis itu siapa lagi? Yusuf ya. Oke, dengan alasan apa? Oke, sakit satunya sakit sama Adlib. Oke. Kesepakatan kita hari ini, kesepakatan kelas. Kesepakatan ini adalah kita yang memberikan atau yang menentukan peraturannya seperti apa. Kita mulai hari ini kesepakatan kelas. Oke, yang pertama, bagi anak-anak yang mau ngasih solusi, ngasih sebuah masukan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan bersama untuk mematuhi peraturan. Yang pertama adalah siapa? Oke, gotong royong. Ada lagi? Ya. Tanggung jawab. Tiga, siapa yang boleh masukkan? Tolong menolong. Oke, yang keempat, toleransi. Toleransi. Yang ke lima, coba. Jujur. Oke, satu lagi. Oke, disiplin. Jadi kesepakatan kelas ini harus kalian patuhi. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong itu adalah kita membantu sesama teman kita, saling membantu. Apapun pekerjaannya, apapun yang kalian lakukan adalah sifatnya adalah gotong royong. Gotong royong ini adalah membantu yang orang yang sedang mengalami kesulitan. Sedangkan tanggung jawab ada dua. Tanggung jawab individu dan kelompok. Kalau individu ini sangat perlu dilakukan. Kenapa? Karena untuk memunculkan diri kalian sendiri, apakah memiliki tanggung jawab atau tidak. Karena itu mencerminkan diri sendiri. Oke, misalnya contohnya adalah tanggung jawab mengerjakan tugas. Di sini siapa yang nggak pernah mengerjakan tugas? Gak ada. Oke, berarti di sini tanggung jawab. Oke, yang ketiga, tolong menolong. Siapa yang di sini jahit? Yang sering menjahit temannya? Ada? Ada? Oke, kalau yang ada diharapkan dikurangi. Kenapa? Tolong menolong itu perlu karena kita saling membantu ke teman. Ya, habis itu toleransi. Oke, siapa yang tahu arti toleransi? Oke, tidak membedakan satu sama lain. Misalnya sini ada umat Muslim, sini ada umat Hindu. Kita harus saling menghargai. Jadi toleransi itu perlu dilakukan. Kenapa? Agar kita hidupnya nyaman, sejahtera dan lain sebagainya. Nah, juga termasuk yang kelima. Kenapa harus jujur? Pertanyaannya adalah kenapa harus jujur? Gak ada yang tahu? Oke, jujur itu perlu kenapa? Agar tidak terjadi pelecehan. Maksudnya dalam arti ini, misalnya dia dikasih sebuah tanggung jawab, habis itu kepercayaan, apa yang dilakukan oleh teman, sehingga harus dia
jujur. Atau dia mengambil barangnya orang lain, maka dia harus jujur. Kenapa harus jujur? Karena tidak terjadi atau tidak akan jadi kesalahan yang baru. Misalnya satunya mencuri pena temannya, pena itu sering terjadi hilang. Dia ngambil pena orang lain, tapi dia tidak mengakui bahwa itu pena orang lain. Maka permasalahan barunya adalah apa permasalahan barunya? Gak ada? Ada permasalahan barunya adalah seujur, tahu seujur? Saling menyalahkan. Oh dia yang mencuri, bukan saya, dia yang mencuri. Makanya jujur itu harus diterapkan dalam diri kalian sendiri. Bukan saja berkaitan dengan barangnya orang lain. Saat kita ulangan juga kita harus jujur. Karena itu menyangkut tentang Oke, Pak. Kenaikan kelas, apakah ulangan itu selalu berkaitan ulangan? Ya, kenaikan kelas juga. Oke, jujur itu perlu. Kenapa? Itu untuk mengetes kompetensi yang kita miliki. Nah, guru tahu kompetensi yang kalian miliki itu kurang, maka guru akan mendekati dan ngasih tahu materi-materi yang lain, sehingga kalian bisa lulus. Nah, selanjutnya adalah disiplin itu ada berapa? Disiplin itu ada 2. Disiplin waktu sama disiplin tingkat. Kenapa perlu disiplin waktu? Kenapa disiplin waktu itu perlu? Jangan yang tahu? Ya? Agar tidak muncul permasalahan baru lagi. Sama, tetap adalah permasalahan baru. Misalnya kamu datang terlambat masuk kelas, yang terjadi apa? Saat proses pembelajaran itu kendala. Akhirnya gurunya memperhatikan yang terlambat. Akhirnya belajarnya ditunda. Oke, kalau disiplin sikap, contohnya adalah misalnya berbicara dengan temannya. Misalnya kata-kata kasar misalnya. Woi, itu adalah kata-kata yang tidak baik, yang tidak patut diterapkan dengan teman-temanmu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Oke, kita terapkan yang pertama adalah budaya positif. Bapak punya permainan. Jadi per baris pas ya. Kamu di belakang. Ini adalah sebuah tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Silakan. Sebelah kalian, yang sebelah kiri tanggungnya adalah menangkap tangan sebelah kanannya. Gimana sih? Jadi tangan yang temannya sebelah kanan menangkap temannya sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri siapkan jarinya ini. Habis itu yang sebelahnya yang ini siap menangkap. Jadi yang menangkap adalah ini. Misalnya ini sama ini. Nah, yang ini menangkap, yang ini berusaha apa? Melarikan diri. Misalnya stop. Paham?
Ini adalah wujud tanggung jawab. Memiliki barangnya masing-masing. Jangan sampai dicuri sama orang lain. Silakan, siapa diri? Clue-nya adalah ketika Bapak bilang tangkap, kalian harus siapkan diri. Jagalah masing-masing milikmu sendiri. Oke, yang sebelah sini seperti ini, siap sini untuk nangkap. Yang sebelah ini sama ini adalah seperti ini. Siap? Oke, jika Bapak kata menangkap, misalnya kata menangkap, kalian harus menangkap. Jangan sampai dia lolos. Begitu juga yang mau ditangkap itu kalau bisa jangan pernah ditangkap. Karena itu menunjukkan tanggung jawab. Ya? Oke. Dengan kalimat ya. Oke, silakan tempel di sini. Tempel. Jangan pernah takut tempel. Oke, Bapak mengucapkan kalimat-kalimat dan siapkan diri. Gaga pergi ke pasar. Dia bersama orang tuanya. Dia juga menangkap. Lagi ya. Oke, pemanasan. Ya, itu pemanasan ya. Oke. Budi pergi ke kebun melihat mangga. Mangganya banyak sekali, ada merah, ada biru. Dia tidak lupa menangkap. Oke, siapa yang kena? Yang kena temannya, yang ketangkap. Oke, ini sebagai pemanasan ya. Oke, sekali lagi. Kalau dia kena, kita joget. Oke, siap? Tiga, tanggung jawabmu. Oke, belum, siap, tangannya siap. Ditempelkan dong. Ayo tempelkan. Oke. Adik bersama Budi pengen pergi ke pasar. Pasar ada jeruk, ada apel, dan dia melihat bola yang jauh. Belum. Akhirnya dia menangkap. Siapa yang kena? Gak ada? Oke, sekarang dibalik.
pergi ke sekolah. Tidak lupa dia melihat bunganya ada capungnya, tapi capungnya pergi. Akhirnya ada adik yang datang. Akhirnya adik menang. Ada yang menangkap? Ada? Oke, silakan balik lagi sini. Oke, berarti kelas ini bertanggung jawab itu adalah identitas kalian masing-masing. Tangan ini adalah tanggung jawabmu. Kenapa? Jangan sampai diambil oleh orang lain. Menjaga itu perlu untuk kenyamanan masing-masing. Gimana? Senang? Senang? Oke, siapa yang merasa biasa aja? Biasa aja. Ada? Yang merasa senang? Nah, itu artinya adalah tanggung jawabmu masing-masing harus diterapkan dalam dirimu sendiri, bukan orang lain. Oke, sekarang adalah silakan berdiri. Ini adalah tolong menolong. Oke, yang cewek cari yang cewek, yang cowok cari yang cowok. Nanti ya, instruksinya adalah silakan cari teman 2 orang. 2 orang ya, berarti tidak boleh lebih dari 3. Nah, yang tidak dapat temannya oke, instruksinya seperti itu. Nanti yang menyebutkan 3, 4, Bapak yang menyebutkan. Jadi kalian adalah saling menolong. Misalnya temannya nggak ada nih, nggak dapat, saya berusaha membantunya gimana? Biar dapat teman. Nah, silakan. Siap. Misalnya Bapak bilang, aku ingin pergi selalu berdua, berarti cari 2. Ngomong. Oke, aku ingin pergi selalu ingin ber5, cari berarti 5 orang. Nyambung? Oke, kita coba. Oke, silakan semua hadap sini, posisikan di posisi masing-masing. Berdiri. Oke, hari ini adalah hari Selasa. Hari Selasa aku selalu bersama murid-murid kelas 9. Aku ingin mereka selalu bertiga. Apa yang berat? Oke, sebagai pemanasan. Siap? Oke. Aku tidak lupa pergi ke pasar bersama dengan orang tuaku dan teman-temanku. Aku ingin mereka selalu bersamaku dengan jumlah 2 orang. Oke. Tetap dengan pasangannya tetap. Dengan 2 orang tersebut, aku selalu mengalami kegembiraan.
kegembiraan. Hingga aku di pasar, ketemu dengan temanku di sekolah yang berjumlah 3 orang. Oke, siapa yang ada 3 orang? Oke, ingat tolong menolong. Bantulah temanmu yang tidak ada beriman. Ya. Oke, dengarkan 3 orang. Ketika berada di pasar, sudah ketemu dengan temanku, aku pergi ke lapangan. Di lapangan, aku selalu sendiri. Setelah itu temanku 2 orang datang. Jadi berjumlah 4 orang. Selanjutnya, akhirnya saya pulang dari lapangan bersama dengan temanku yang berjumlah 5 orang. Berjumlah 5 orang. Silakan duduk. Nah. Capek? Capek? Oke, di sini adalah tolong menolong. Misalnya temannya nggak ada temannya, kalau ya ayo kemari. Itu adalah sifat menolong. Jangan dibiarkan begitu saja. Contohnya adalah ini terbaca toleransinya apa? Kamu sana. Apa yang seperti itu? Ada? Ada? Nah, misalnya kamu sana jangan ke sini. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tolong menolong. Tolong menolong itu dulu. Oke, terasa cukup. Sampai sini.
Selamat datang. Suaranya nggak ada. Mohon menunggu Bu ya, teman-teman yang lain. Suaranya kedengaran nggak Bu? Oh ya udah. Tunggu yang lain. Ini kelihatan nggak aku share-nya? Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5. Nah, sip. Iya. Aku takut. Aku baru belajar ini sebentar. Oh, Dwi. Iya nggak apa-apa, santai aja. Atau yang penting sukses aja jalan. Dwi. Tinggal berapa orang lagi ya? Mungkin berapa orang ya? 10 ya. Ya nggak apa-apa. Baterainya masih penuh nggak Bu? Iya 30 menit. Ini nunggu yang lain juga sih. Kok nggak ada yang datang ya? Belum ada yang ini. Masih ada. Iya, Google Meet emang. Mungkin katanya panggil. Cara pengaturannya gimana ya? Kalau pakai Zoom semuanya. Iya sih. Coba ya. 30 menit ya ini. Udah 10 menit. Iya, udah 10 menit ini. Sambil menunggu. Kalian minum apa aja ya? Madumi, habis itu Intan, Peti, Mbak Suci, Mutina, Bu Agnes, Udin, orang lagi pada makan itu. pada makan. Oh, kayak ini sih aku yang cerita dengan Udina. Lupa kan? Iya. Lupa tuh. Lagi pada makan-makan sama mobil ini. Oh, Iya. jadi gimana nih? Bisa, mereka makan. Ba- baru 4 orang. Iya, bisa orang. Ini udah bisa Bu kita. Udah lama lagi. Nah, Bu Suryani baru masuk.
Berapa orang lagi ya? 1, 2, 3, 4, 6 orang ya. 6 orang ya. Gak apa-apa 6 orang. Nanti mulai aja 6 orang. Apa mulai aja ya langsung ya? Oke, selamat siang Bu-Ibu. Kedengaran nggak? Udah. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Selamat siang Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Oke, siang. Terima kasih atas waktunya untuk menyempatkan saya untuk pembebasan pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang. Oke, saya di sini melakukan aksi nyata pada tugas modul 1.1. Nah, di sini saya hanya bertukar pengalaman di lingkungan saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan 5. Di sana saya belajar koneksi antar materi modul 1. Nah, yang saya pelajari di situ adalah filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Ada yang masuk. Oke. Bu Heti. Oke. Lanjutkan ya. Oke. Filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara itu dalam kami pelajari itu berfokus kepada siswa. Nah, Ki Hajar Dewantara di sini memiliki 2 kategori, yaitu untuk memahami seorang murid itu 2 kategori, yaitu pecah pikiran. Gagal kan? Oke, kita lanjutkan Ibu-Ibu ya. Nah, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara itu merupakan sebuah filosofi di mana kita diajarkan dalam Ki Hajar Dewantara adalah berfokus pada murid. Nah, di situ kita belajar ada 2 kategori, yaitu kita harus memahami karakter pada anak. Yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, setiap kodrat itu memiliki perannya berbeda-beda sehingga mempengaruhi tingkah laku yang dihadapi oleh siswa kita atau murid kita. Nah, berdasarkan zaman tersebut, maka tingkah lakunya berbeda. Misalnya zaman dulu atau zaman kuliah Belanda dengan zaman sekarang atau zaman milenial, itu tingkah lakunya berbeda. Nah, contohnya adalah ketika zaman dulu pada zaman Belanda itu murid-murid sangat serius belajar untuk mengenyam pendidikan. Tapi untuk saat ini adalah mereka serba bisa, serba mampu, sehingga kadang-kala perilaku mereka kadang tidak serius dalam belajar. Sehingga filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini kita difokus pada murid kita agar kita mampu mengarahkan tujuan yang sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara ini dituntut kita menuntun, membimbing, habis itu mendorong perilaku yang mereka miliki. Oke, nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai di sini yang saya lakukan adalah memberikan motivasi, habis itu melakukan kolaborasi, setelah itu melakukan kerjasama antar guru untuk melakukan perubahan. Nah, peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Ingat, peran guru penggerak di sini adalah menjadi pemimpin di kelas dan saling berkolaborasi dengan guru yang lain. Visi guru penggerak saya adalah
mengembangkan bakat yang dimiliki setiap siswa. Nah, ketika kita belajar matematika, tidak semua anak menyukai matematika. Dan tidak semua anak belajar seni budaya menyukai seni budaya. Maka visi guru penggerak di sini adalah kita mengembangkan potensi atau bakat minat yang dimiliki oleh siswa. Oke, selanjutnya adalah budaya positif. Nah, ini adalah pemahaman budaya positif. Nah, ada berapa nih? Disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri. Nah, di kontrol diri yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai dan prinsip yang dianut seorang nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif di sini bukan berarti sebuah peraturan. Disiplin positif di sini adalah sebuah perbaikan kepada murid kita. Misalnya murid kita itu mengarahkan, kita tujuan disiplin positif ini adalah mengarahkan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan kepada murid. Nah, misalnya dia tidak menggunakan dasi. Nah, disiplin positif yang kita gunakan dalam nilai kebajikan adalah mengarahkan mereka. Nah, kamu kenapa nggak pakai dasi? Dan lain sebagainya. Sehingga perlu kita lakukan menerapkan nilai-nilai kebajikan pada murid. Oke, selanjutnya adalah teori kontrol. Ya. Nah, pada teori kontrol dinyatakan bahwa ada sesuatu tujuan dibalik suatu perilaku manusia. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, teori kontrol ini banyak sekali macamnya dengan tujuan memenuhi dasar mereka. Nah, selanjutnya teori motivasi. Dalam teori motivasi ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Banyak murid yang sering terjadi dalam ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ketidaknyamanan ini bisa jadi konsekuensi yang dimiliki oleh murid ketika melanggar hukuman. Nah, mereka merasa tidak nyaman. Nah, maka kita seorang guru dapat melakukan pemberian sebuah motivasi bahwa apa hukuman yang mereka dapatkan itu adalah konsekuensi yang dihadapi. Jadi kita harus memberikan motivasi. Semua itu ada sebab akibat. Kita harus memberikan motivasi. Kamu siap menerimanya karena itu adalah tingkah lakumu atau hukumanmu. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, kebanyakan adalah sering terjadi adalah mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini sangat sering terjadi. Nah, sebaiknya kalau dalam pendidikan penghargaan itu tidak dilakukan karena itu akan melakukan jangka pendek dalam murid dalam melakukan prestasi. Nah, selanjutnya adalah 3. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai merasa percaya diri. Dari ketiga motivasi di atas, nomor 1 dan 2 bersifat motivasi eksternal. Eksternal itu berarti dari luar, berarti dari lingkungan di sekitar kita, habis itu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan yang lain. Sedangkan nomor 3 bersifat intrinsik. Itu berasal dari intrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam setiap individunya. Motivasi intrinsik berdampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap bersyukur baik dan berdasar nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai.
Oke, hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Sebenarnya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu adalah sebuah kesepakatan yang sudah dilakukan. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Penghargaan diberikan dalam bentuk hadiah dan pujian tertentu yang dapat menghilangkan kegembiraan sesungguhnya yang telah diterima murid. Untuk itu ada istilah dihukum oleh penghargaan sebab penghargaan itu memiliki pengaruh jangka panjang, jangka pendek ya Bapak Ibu, mohon maaf. Penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Tidak efektif ini adalah cara kita berpola pikir, cara anak-anak dalam berpola pikir bahwa mereka akan berbuat itu ketika mendapatkan penghargaan. Ketika tidak mendapatkan penghargaan, maka dia berpikir untuk apa saya melakukan hal tersebut. Penghargaan merusak hubungan. Misalnya satu hubungan itu tersebut adalah misalnya hubungan guru dengan murid. Ketika penghargaan itu tidak ada, maka murid akan menyepelekan apa yang kita lakukan. Nah, misalnya adalah Bapak itu tidak memberikan saya uang 100.000. Nah, memberikan uang 100.000. Nah, ketika saat pembelajaran itu terjadi, maka anak itu akan menyepelekan, saya nggak mau belajar karena dia dikasih uang 100.000. Nah, hubungan berarti dia menyepelekan gurunya. Nah, yang selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya adalah penghargaan menuntun kualitas. Kualitas itu karena dia tidak termotivasi karena penghargaan itu tidak ada. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Anak menjadi tanpa kreatif, tidak kreatif kalau tidak ada penghargaan. Atau kategori dia tidak mandiri. Nah, dia mau kalau ada penghargaan. Menghilangkan motivasi dalam diri. Dalam diri itu pada diri setiap murid. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan mencapainya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukuman, pembuatan merasa bersalah. Gimana Bu? Ini direkam ya Pak? Iya, ini direkam ya Bapak Ibu. Belum ada yang masuk ya? Oke, lumayan ini sudah. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukuman, pembuatan rasa bersalah, menjadi teman atau pemantau, dan manajer. Penghukum ini adalah sebuah posisi kontrol yang terbawa karena penghukuman ini terjadi ketika kita tidak bisa menghadapi atau tidak bisa menangani seorang murid. Nah, penghukuman seorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, penghukuman ini bisa terjadi ketika peraturan itu dilanggar dan fisik yang digunakan agar murid itu mengalami jerat. Nah, biasanya ini sering dilakukan setiap guru, setiap teman-teman kita melakukan penghukuman. Namun tidak semua guru melakukan penghukuman. Bisa jadi dia membuat merasa bersalah. Jadi misalnya contohnya murid misalnya
Dalam posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, contohnya, "Nak, kenapa kamu terlambat? Kamu ini bikin bapak kecewa ya. Kamu terlambat terus loh. Kalau kayak gini, bapak bisa dipanggil kepala sekolah loh. Kamu terlambat terus. Kamu tega bikin bapak dipanggil kepala sekolah." Nah, contoh merasa bersalahnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi anak merasa bersalah bahwa itu akibat dia melakukan kesalahan. Merasa bersalah dengan dia terlambat, gurunya dipanggil kepala sekolah. Nah, atau contoh lain adalah, "Nak, kamu kenapa tidak mengerjakan PR?" Nah, eh, Bapak bingung loh, Nak. Bapak bingung gimana cara ngisi nilainya ini, Nak. Kalau Bapak nggak ngisi nilai, Bapak dimarahin Wakapurikulum loh, nilainya gimana. Terus bagaimana ngisi nilainya? Terus kepala sekolah nanti manggil Bapak karena nilainya kosong. Jadi kamu bisanya gimana, Nak? Kamu senang bikin Bapak kecewa seperti itu, dimarahin kepala sekolah. Nah, pembuatan merasa bersalah itu seperti itu. Jadi kita patut memposisikan kontrol dulu agar kita bisa meyakinkan anak. Nah, dan selanjutnya adalah sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakitkan murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Contohnya adalah, "Nak, kamu dari mana? Kok terlambat? Oh, emang inimu mana? Motormu mana? Motorku ini mogok." "Oh, coba kamu ini deh, kamu servis di mana gitu, biar kamu nggak terlambat." "Gimana coba?" "Coba kita nanti kita ke tukang servis, siapa tahu bapak bisa bantu. Lebih baik kamu jangan ulangi lagi ya. Kita belajar agar tidak terlambat." Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Jadi dia merasa, oh bapak ini teman. Jadi tidak ada posisi antara guru dan murid. Nah, selanjutnya adalah memantau. Memantau beraktivitas mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contohnya adalah ketika dia terlambat, maka kita lihati anak tersebut, kenapa dia bisa terlambat. Nah, kita memantau. Pantauan ini bisa terjadi dengan jarak jauh. Jadi kita selalu mengawasi anak. Akhir itu kita memberikan evaluasi apakah anak tersebut itu benar terlambatnya karena terlambat kenapa atau kenapa, kita menjadi tahu. Nah, posisi kontrol yang paling ampuh adalah manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal kecilnya adalah saya menerapkan manajer ini pada kelas 94. Nah, 94 ini posisi sekitar anak laki-laki, hampir sekitar anak laki-laki sekitar 75% itu tidak menggunakan dasi. Habis ini saya gunakan sistem manajer untuk agar mereka menggunakan dasi dengan baik. Nah, saya di sana bertanya, kenapa kamu tidak menggunakan dasi? Nah, lupa Pak, tidak membawa, dipinjam teman Mbak. Nah, ketika itu terjadi, kita lakukan adalah, kamu di rumah sama siapa? Sama ibu, bapak, atau adikmu? Nah, misalnya sama keluarga. Terus yang sering mengingatkan kamu siapa? Ibumu. Oke, baik. Kamu harus kasih tahu ibumu, mengingatkanmu untuk menggunakan dasi di pagi hari. Kadang kita kan lupa nih untuk menggunakan dasi. Jadi ibumu lah yang mengingatkan untuk pakai dasi.
Ketika itu terjadi, saya sudah evaluasi, akhirnya hampir semua anak laki-laki menggunakan dasi. Disitulah perubahan yang terjadi ketika saya melakukan sistem manager. Itu keberhasilan yang saya tidak duga. Mungkin di saat jam selesai olahraga mungkin ada yang tidak menggunakan dasi. Mungkin karena penyebabnya adalah dasinya tidak ketemu atau dipinjam kawan atau lain sebagainya. Sehingga posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik kita gunakan dalam posisi kontrol. Nah, ketika sistem manajer semua sudah tidak bisa dilakukan, kita balik lagi ke penghukuman. Penghukuman itu adalah ketika kita tidak dapat mengatasi murid ketika mengalami masalah. Nah, ketika hukuman itu tidak selesai, maka kita adakan evaluasi dengan orang tua murid agar kita dapat mendapatkan solusi yang baik. Namun ketika solusi yang tidak baik, kita kembalikan ke orang tuanya sebaiknya seperti apa. Nah, itu adalah posisi kontrol guru. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia pasti dasarnya memiliki kebutuhan. Nah, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Namun di sini adalah kebutuhan kita dalam melakukan sebagai guru. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan dan kesenangan. Oke. Kebutuhan bertahan hidup di sini dalam pendidikan adalah ketika kita kebutuhan untuk makan. Nah, itu untuk bertahan hidup. Itu sebenarnya sudah terjadi dimanapun kita harus siap bertahan hidup untuk menyesuaikan diri di mana kita berada. Oke, selanjutnya adalah kasih sayang. Kasih sayang itu perlu dilakukan agar kita termotivasi, agar kita semangat untuk melakukan aktivitas. Hal contohnya adalah ketika murid dengan kondisi keluarga yang kurang pas, nah biasanya terjadi misalnya keluarga yang penuh konflik. Ketika dia berada di sekolah, dia mendapatkan kasih sayang yang baik oleh gurunya maupun temannya, sehingga dia akan lebih semangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Dengan itu dia merasa diterima oleh teman dan gurunya. Contohnya adalah di rumahnya penuh konflik, gagal. Nah, kamu gagal, kamu harus seperti ini, harus seperti ini. Bapak nggak mau seperti ini, kamu harus seperti ini dan seperti ini. Itu adalah sebenarnya tidak mencakup pada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, akhirnya dia ke sekolah, guru memahami anak tersebut, akhirnya diberilah kasih sayang dan rasa diterima. Maka itu akan berdampak dalam perkembangan murid. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan di sini dalam arti kita ada tuntunan. Tidak misalnya anak itu diberikan kebebasan, mau seperti apa los, mau ngapain serah. Tapi kebebasan dalam arti di sini adalah kita memberikan kenyamanan, kebebasan pada murid dalam kreativitas. Setiap murid itu memiliki kreativitas dalam mengembangkan potensinya. Tapi dengan tujuan adalah dengan mengarahkan anak tersebut dengan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kesenangan. Setiap anak memiliki kesenangannya masing-masing. Kadang dia senang matematika dengan cara bernyanyi, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, atau misalnya rumus Pitagoras dan lain sebagainya. Itu adalah kesenangan.
kesenangan itu apa yang ingin dia lakukan, apa yang ingin dia kembangkan. Tapi dengan syarat adalah kita menuntut mereka agar mereka mengalami perkembangan dan peran. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah materi yang mereka gunakan. Penguasaan misalnya anak tersebut, saya tadi belajar tentang listrik. Apakah mereka menguasai? Mereka menguasai pembuatan kipas atas materi yang mereka sampaikan atau mereka yang pelajarkan. Nah, penguasaan itu perlu dilakukan agar kita mengalami buah perkembangan. Oke, selanjutnya keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di sini adalah keyakinan kelas ini adalah sering kita lakukan sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Nah, biasanya ini dilakukan pada awal ajaran baru. Keyakinan kelas ini kesepakatan. Jadi misalnya murid, anak-anak, kalian dalam proses pembelajaran itu maunya seperti apa? Peraturannya seperti apa? Atau seperti apa? Boleh kalian ungkapkan sekarang, habis itu silakan tunjuk tangan kalian. Nah, oke. Peraturan atau keyakinan atau kesepakatan kelas dalam kelas adalah yang pertama misalnya disiplin masuk kelas. Itu adalah kesepakatan bersama. Agar anak kenapa? Agar anak mengalami kenyamanan, adanya sebuah imbal balik, adanya himbasan, adanya kesepakatan satu sama lain, sehingga peraturan itu yang buat adalah mereka. Jadi merasa lepas dari kesenangannya mereka. Oke, segi 3, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Itu menurut dosen 2004. Restitusi berdasarkan prinsip teori kontrol terbagi menjadi 3, yaitu menstabilkan identitas. Tujuan membantu anak untuk senang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, ketika restitusi ini adalah sebuah penyelesaian masalah, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Nah, di sini kita juga harus bisa menstabilkan identitasnya mereka. Misalnya, ketika mereka mohon maaf Pak, saya melakukan ini karena saya bawa cincin atau gelang itu karena malamnya itu kakak saya nikahan, jadi saya lupa melepas. Nah, menstabilkan identitas di sini adalah dengan cara tidak apa-apa nak, setiap orang pasti memiliki kesalahan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Marilah kita perbaiki agar kita bisa menaati peraturan, sehingga validasi tindakan yang salah kita lakukan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, yang sudah tadi itu adalah dia merasa bersalah. Nah, kita menstabilkan tersebut, kita harus memvalidasi. Nah, bahwa kita harus berpikiran positif bahwa mungkin itu alasan mereka tidak menggunakan misalnya membawa aksesoris ke sekolah. Nah, jadi kita harus validasi tindakan yang salah dengan memahami alasan yang baik dan tindakan murid. Oke, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Membantu murid mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan guru membantu murid untuk tetap fokus pada gambaran tersebut. Menanyakan keyakinan adalah di sini adalah misalnya
apakah dia tidak apakah dia akan mengulangi atau tidak. Misalnya adalah bagaimana untuk kedepannya, apakah kamu akan bisa memperbaiki atas tingkah kesalahanmu ini. Oke, kita harus dapat meyakinkan keyakinan mereka. Mungkin pertanyaan mereka akan selalu, oke Pak, saya siap untuk siap memperbaiki ini dan saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih atas bantuannya. Jadi Bapak harap ini kamu dapat wujudkan. Itu adalah contoh menanyakan keyakinan pada setiap murid. B. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari model ini? Sebelumnya saya berpikir budaya positif dapat terwujud melalui peraturan kelas atau sekolah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa peraturan kelas atau sekolah dapat murid hanya termotivasi secara eksternal. Eksternal ini adalah termotivasi dari orang lain. Karena orang lain kena hukuman, akhirnya saya nggak mau menerima hukuman tersebut. Terpengaruh dari luar. Bukan termotivasi secara dari dalam atas keinginannya sendiri untuk berbuat budaya positif atau berbuat baik. Nah, dan perubahan dari dalam diri murid itu sendiri. Pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep di dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait dengan budaya positif ya, di kelas dan di sekolah ada pada tentang 5 posisi kontrol seorang. Misalnya satu waktu pernah ada murid terlambat masuk kelas, ternyata karena rumah jauh dari sekolah. Posisi jalan tanah yang licin setelah terbang hujan lebat yang mengakibatkan datang terlambat. Atau posisi misalnya dia bangun kesiangan karena melakukan aktivitas malam bersama dengan temannya. Saya tetap meminta murid tersebut untuk menjalankan keyakinan kelas, yaitu menulis materi yang tidak tercatat sebab keterlambatannya. Posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai pemantau. Nah, refleksi 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa simpati dan kasihan, namun tetap memberikan penguatan agar dapat menjalankan konsekuensi atas keterlambatan datang ke sekolah. Menurut Anda, berkaitan dengan pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa yang sudah baik dan ada yang perlu diperbaiki? Hal yang tidak baik adalah siswa bertanggung jawab terhadap keterlambatan masuk dalam kelas. Mereka memperbaiki sehingga tidak terlambat masuk kelas. Nah, hal yang perlu baik adalah seorang guru memposisikan sebagai manajer dengan menentukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, refleksi 5. Sebelum belajar model ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai dan bagaimana mempelajari model ini? Posisi yang Anda pakai, bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Posisi yang paling sering saya pakai sebelumnya mempelajari model ini adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu sangat senang karena dapat bersanda gurau dengan murid. Setelah belajar modul ini, saya mencoba memposisikan sebagai manajer. Perasaan saya alami kebanggaan murid tentang saat dan tidak terlihat tertekan. Perbedaan jelas terlihat kedisiplinan murid meningkat. Bukan hanya terdapat mata pelajaran yang saya ampuh, juga terdapat mata pelajaran yang lain. Hal ini disebabkan murid memperoleh motivasi dari seorang guru, yaitu mempengaruhi intrinsiknya.
jadi mengalami perubahan dari dalam. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dari bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya biasanya mempraktekkan langkah stabilkan identitas, itu saya membantu murid untuk tenang dan kembali ke suasana hati yang stabil dengan menanyakan kebutuhan dasar apa yang belum dicapai pada murid. Refleksi 8. Selain konsep disampaikan dalam modul ini, adakah hal yang lain menurut Anda penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang lain yang diperlukan menjadi proses menciptakan budaya positif di lingkungan dan sekolah adalah agar biaya sekolah dituangkan di dalam kelas. Oke, saja terima kasih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang budaya positif. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu? Oke, ada pertanyaan dari Bu Sud? Boleh? Atau Bu Dwi? Cukup? Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Hingga pembahasan hari ini berjalan dengan sukses dan semoga dapat bermanfaat ya Bapak Ibu. Oke, seperti itu cukup. Ada yang lagi mau kamu nambahkan atau memberi saran? Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Sekian untuk hari ini dalam pembahasan tentang budaya positif. Oke, terima kasih ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Ya.